Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang dihiasi dengan rintik-rintik hujan, yang mudah-mudahan insyaallah turunnya hujan ini menjadi diantara hadirnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Karena kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu kita sedang merefresh kembali daripada kesyukuran kita kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah bukan hanya saja pada saat kita itu merasakan kemudahan, kelapangan, akan tetapi bahkan di dalam keadaan apapun, saat kita bersyukur itu akan mengundang banyak keajaiban. Yang dimaksud keajaiban di sini adalah keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum memulai dari kajian kita dengan subtema Art of Meaningful Life's Journey, seni di dalam perjalanan memaknai hidup, maka saya ingin mengambil sebuah doa yang dimintakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam manakala Nabi Musa itu kemudian keluar dari Mesir dalam keadaan dikejar oleh Firaun dan tentaranya, sehingga bahkan Nabi Musa tidak sempat mempersiapkan bekal. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Musa tidak menghalangi untuk bisa tetap membantu orang lain. Salah satunya dalam perjalanan itu dilihat ada dua orang wanita yang sedang ikut antri di sebuah sumur, yang sumur air itu digunakan untuk mengambil air bagi para musafir, termasuk juga untuk mereka yang ingin memberikan air itu sebagai minum kepada hewan ternak mereka. Tapi yang namanya wanita otomatis antriannya kalah terus, dan dengan izin Allah Nabi Musa membantu kedua wanita itu. Singkatnya setelah itu Nabi Musa nggak sibuk wani piro gitu. Nggak sibuk nanyain saya dapat berapa kalau saya bantuin, karena sekarang ini kita kalau ngebantu sesuatu kadangkala transaksional. Bahkan sampai di tanah suci sekalipun ada orang ketika pas giliran lagi tawaf kemudian ada yang nawarin, Pak, Bu, mau cium Hajar Aswad ya gitu. Nah, iya saya pengen. Begitu kemudian cium Hajar Aswad, dibantu prosesnya sampai mencium Hajar Aswad selesai. Setelah itu bilang gini, selesai Pak ya Bu, alhamdulillah. Sekarang sholat sunnah, syukur dulu sama Allah. Nah setelah sholat sunnah, setelah itu apa? Ya ini untuk jasa tadi sekian ratus real ya. Nah ini yang kita sebut dengan istilah joki. Tapi kalau Nabi Musa ini nggak sibuk jadi joki Bapak Ibu. Tapi ini adalah salah satu usaha capernya Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah membantu dua wanita tadi, maka Nabi Musa kemudian setelah itu berserah kepada Allah dengan membaca doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan apapun yang telah Engkau turunkan kepadaku sangatlah fakir. Dalam sebuah riwayat bahkan yang dimaksud dalam kebaikan apapun ini, Nabi Musa begitu keluar dari Mesir nggak sempat bawa perbekalan apapun, Bapak Ibu. Sampai yang namanya seseorang, namanya jalan, butuh bekal nggak Bapak Ibu? Butuh makan nggak? Butuh. Jadi singkatnya sebetulnya Nabi Musa itu butuh makan siang. Tapi beliau minta kepada Allahnya dengan bahasa bukan ya Allah anugerahkan kepada hamba makanan biar hamba bisa makan siang ini ya Allah, enggak. Tapi yang diminta oleh Nabi Musa apa? Ya Allah, kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku, sesungguhnya aku itu butuh ya Allah. Jadi ketika seseorang itu menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah, bukan nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih dari apa yang dia mintakan kepada Allah. Maka Profesor Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah membahasakan bahwa doa ini adalah gambaran pujian sekaligus rasa syukur Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, walaupun dalam keadaan serba terbatas, kekurangan, nggak ada alasannya kalau kita itu kemudian nggak bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dalam keadaan seperti ini, kita pagi ini ketemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkecukupan. Bahagia nggak Bapak Ibu? Bersyukur nggak? Karena kalau kita bilang, aduh Ustadz sih bersyukur cuma, atau bersyukur sih alhamdulillah, tapi itu berarti ada kekurangan dari apa yang kita rasakan. Maka salah satunya coba kita berkaca kepada saudara kita di Sudan, Bapak Ibu. Jadi selain hari ini saudara kita di Palestina, di Sudan itu luar biasa kezaliman yang terjadi karena perang saudara itu. Ya kalau kita melihat selintas-selintas di media sosial, bagaimana mereka itu disuruh milih, mati bunuh diri, oh maaf, bukan. Mereka masuk ke dalam tanah sendiri, maksudnya mengubur diri sendiri, atau ditembak hidup-hidup. Pilihannya sampai kayak begitu Bapak Ibu. Dan ini sudah berlangsung sekian lama. Kita kadang-kadang ketika melihat yang kayak begini nih, ya Allah ya Rabbi, kalau negeri kita hari ini bilang, waduh kita ini lagi susah. Bahkan sampai ada artikel bilang, anak-anak kita harus diajarkan tentang kemiskinan struktural. Bahwa hari ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Saya suka bilang sama anak-anak, nah apapun yang hari ini kita masih bisa makan, bersyukurlah. Di luar sana ada saudara kita yang mau makan, makanan yang sekedar untuk makan saja susah. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Nabi Musa ini adalah pujian sekaligus rasa syukur kepada Allah. Dengan apa? Menunjukkan kebutuhan dan keberharapan itu hanya kepada Allah. Dan ketika Nabi Musa bilang, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, bahasanya sulit untuk menunjukkan rasa kebersyukuran kalau kita nggak ngerasa bahwa kita itu butuh kepada yang memberikan. Makanya ada satu istilah akar kebersyukuran dan akar ketidakbersyukuran, kita belajar dari Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu disebut sebagai kaum yang tidak bersyukur Bapak Ibu? Jadi diantaranya Bani Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya orang-orang Israel itu punya kecerdasan memang di atas rata-rata. Tapi karena dia diberikan yang seperti itu, namun mereka itu menjadi merasa memiliki, kalau bahasa sederhananya. Kalau bahasa tegasnya degil gitu. Karena apa? Merasa memiliki, akhirnya dia nggak butuh dengan orang lain, bahkan merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah bagaimana Bani Israel itu hidupnya terlunta-lunta Bapak Ibu. Sudah dibawa dalam riwayat yang lain oleh Nabi Musa itu ke Promising Land, tapi kemudian setelah itu udah dikasih makanan, ya, manna wassalwa,
wah itu Masya Allah, cuman gampang gitu, kayak burung puyuh terbang tinggal ambil makan gitu ya. Terus kalau misalkan ada pohon itu kemudian sudah mengeluarkan madunya itu, mana wasalwa. Tapi mereka bilang, Musa, kenapa kita nggak bisa makan ada apa namanya acar, bawang segala macam? Tuh Bani Israel. Jadi karena dia merasa memiliki, makanya kemudian muncul ketidakbersyukuran kepada Allah. Tapi kalau kita hari ini punya rasa tidak memiliki Bapak Ibu, maka dengan izin Allah kita akan muncul rasa bersyukur. Contoh gini, ketika kita bahas saja nih, megang air saja Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, nikmat air ini nikmat yang murah apa nikmat yang mahal Bapak Ibu? Ya ada yang bilang murah lah Ustadz, saya beli aja paling 5.000 udah satu botol gitu ya. Tapi kalau kita sebelum minum coba kita bilang gini, ya Allah, hari ini Engkau mudahkan dari jalan rezekimu berupa air minuman ini bisa sampai kepadaku. Walaupun di luar sana ada yang lebih soleh ya Allah, ada yang lebih baik hamba-hambamu, tapi mereka bahkan selain mereka nggak bisa bersuci dengan air yang bersih, bahkan mereka pun susah untuk minum air bersih ya Allah. Maka setelah itu kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bersyukur nggak kita Bapak Ibu? Tapi kalau kita hari ini kadang-kadang kenapa orang nggak bersyukur? Itu tadi muncul rasa memiliki. Contoh yang sederhana, kekondangan. Pernah nggak kita lihat ada orang yang dia antrian makan prasmanan, tapi setelah itu ngambilnya banyak, makannya sedikit? Ada yang kayak begitu? Kenapa itu dilakukan? Kadang ngerasa udah ngasih amplop, betul? Padahal bisa jadi entah amplopnya ada isinya atau tidak kan gitu. Yang penting udah ngasih amplop, jadi ada rasa memiliki, saya mau ngambil terserah saya. Dia nggak peduli orang lain nanti dapat apa enggak, kebagian apa enggak. Jadi ini gambaran, kalau orang punya rasa memiliki yang berlebih, itu cenderung tidak bersyukur, bahkan bisa dekat kepada kufur. Tapi ketika dia punya rasa tidak memiliki, bangun tidur ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana